Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang analisis vektor pada gerak parabola untuk SMA kelas 10 yang disusun oleh saya sendiri, Khairunisa dengan NIM 12020700036. Adapun beberapa materi yang akan saya jelaskan tentang analisis vektor pada gerak parabola. Yang pertama itu tentang kompetensi, yang kedua yaitu tentang materi, dan yang ketiga yaitu tentang soal latihan. Kompetensi dasar. Saya menggunakan KD 3.5 menganalisis gerak parabola dengan menggunakan vektor. Berikut makna fisiknya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran. Adapun IPK atau indikator pencapaian kompetensi, yang pertama itu tentang menganalisis vektor pada gerak benda, yang kedua menjelaskan pengertian gerak parabola. Adapun peta konsepnya, analisis vektor pada gerak parabola terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu tentang analisis vektor pada gerak benda terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu vektor satuan dan vektor posisi, yang kedua yaitu perpindahan, yang ketiga yaitu percepatan gerak benda, yang keempat yaitu menentukan posisi dan fungsi kecepatan, dan yang kelima yaitu percepatan gerak benda. Yang kedua yaitu tentang gerak parabola. Gerak parabola terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu kecepatan gerak benda, yang kedua yaitu posisi benda, yang ketiga yaitu posisi titik terjauh benda di sumbu X, dan yang terakhir yaitu posisi tertinggi benda. A. Analisis vektor pada gerak benda. Yang pertama yaitu vektor satuan. Vektor satuan adalah suatu vektor yang memiliki panjang atau besar sama dengan 1. Adapun contoh gambar di samping itu merupakan salah satu vektor-vektor satuan yang 2 dimensi. Yang kedua, vektor posisi. Vektor posisi adalah suatu vektor yang menyatakan posisi suatu titik materi pada suatu bidang datar. Gambar di samping merupakan salah satu vektor posisi 2 dimensi. Yang ketiga yaitu perpindahan, perubahan posisi suatu titik materi pada waktu tertentu. Berdasarkan perubahan posisi dirumuskan sebagai berikut. 4. Percepatan gerak benda. Kecepatan rata-rata. Kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktu. Persamaannya dituliskan sebagai berikut. Adapun besar kecepatan rata-rata juga dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan sesaat. Kecepatan sesaat adalah kecepatan rata-rata untuk selang waktu mendekati 0. Persamaannya ditulis sebagai berikut. Adapun besar kecepatan sesaat dirumuskan sebagai berikut. A. Kecepatan sesaat. Arah kecepatan sesaat pada waktu kapan saja dinyatakan dengan sudut delta. Sudut delta adalah sudut antara vektor percepatan sesaat dan sumbu X positif. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Adapun besar kecepatan saat Vx dan Vy dituliskan sebagai berikut. B. Menentukan posisi dan fungsi kecepatan. Posisi titik materi pada koordinat X dan Y dapat ditentukan dengan mengintegralkan kecepatan Vx dan Vy. Pengintegralan kecepatan Vx agar mendapatkan persamaan X dapat dirumuskan sebagai berikut. Adapun pengintegralan kecepatan Vy agar mendapatkan persamaan Y dapat dirumuskan sebagai berikut. Adapun vektor posisi dituliskan sebagai berikut. C. Percepatan gerak benda. Yang pertama yaitu percepatan rata-rata. Percepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu. Persamaannya dapat dituliskan sebagai berikut. Sehingga besaran dari percepatan rata-rata adalah yang kedua yaitu percepatan sesaat. Percepatan sesaat dapat didefinisikan sebagai percepatan rata-rata, namun dengan nilai delta T semakin kecil atau mendekati 0.
dan dapat dirumuskan sebagai berikut. Berdasarkan percepatan sesaat, dapat dirumuskan B. Gerak parabola. Apakah gerak parabola itu? Gerak parabola adalah gerak benda yang mempunyai lintasan berbentuk parabola. Ada video yang telah saya buat tentang gerak parabola, bisa dilihat. Dengan keterangan delta sama dengan sudut antara garis horizontal dengan arah gerak benda atau elevasi. V0 sama dengan kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. V0x sama dengan kecepatan awal pada arah mendatar atau sumbu x dengan satuan meter per sekon. V0y sama dengan kecepatan awal pada arah vertikal atau sumbu y dengan satuan meter per sekon. Dan G sama dengan percepatan gravitasi bumi satuan meter per sekon kuadrat. Yang pertama yaitu kecepatan gerak parabola. Kecepatan awal benda dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan benda bergerak di setiap waktu dapat dirumuskan sebagai berikut. Besar kecepatan benda bergerak setiap waktu dapat dirumuskan sebagai berikut. Kecepatan pada sumbu X atau Vx sama dengan V0 cos delta. Kecepatan pada sumbu Y atau Vy sama dengan V0 sin delta kurang Gt. Posisi benda. Posisi benda setiap saat dirumuskan sebagai berikut. Komposisi posisi pada arah mendatar atau sumbu X dapat dirumuskan sebagai berikut. Komposisi posisi pada arah vertikal atau sumbu Y dapat dirumuskan sebagai berikut. Persamaan posisi gerak benda dapat dituliskan sebagai berikut. Yang ketiga yaitu posisi titik terjauh benda di sumbu X. Vektor posisi tidak terjauh vektor posisi titik terjauh atau Rmax dirumuskan sebagai berikut. Empat, posisi tertinggi benda. Persamaan koordinat pada titik tertinggi dapat dirumuskan sebagai berikut. Vektor posisi benda di titik tertinggi atau TH dapat dirumuskan sebagai berikut. Dan waktu yang diperlukan untuk mencapai titik maksimum dapat dirumuskan sebagai berikut. Contoh soal. Seorang murid menendang bola dengan kecepatan awal pada arah vertikal 9 meter per sekon dengan kecepatan awal pada arah mendatar 12 meter per sekon. Tentukanlah besar kecepatan awal bola tersebut. A 15 meter per sekon, B 14 meter per sekon, C 17 meter per sekon, D 23 meter per sekon, dan E 16 meter per sekon. Dengan pembahasan diketahui Vox sama dengan 12 meter per sekon, Voy sama dengan 9 meter per sekon. Dengan menggunakan rumus V0 sama dengan akar dari Vox kuadrat ditambah Voy kuadrat. Sama dengan VO sama dengan akar dari 12 pangkat 2 tambah 9 pangkat 2 kuadrat. Sama dengan VO sama dengan akar dari 144 tambah 81. VO sama dengan akar dari 224. VO sama dengan 15 meter per sekon. Jadi kecepatan awal bola tersebut adalah 15 meter per sekon. Sekian pemaparan dari materi saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.